menyikapi terhadap persoalan-persoalan yang muncul ya di dalam konteks kemarin pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 ada stigma yang disampaikan oleh teman kawan kita ya, Ricky Diah Pitaloka yang menyampaikan terhadap kasus pengeroyokan yang terjadi di Tasikmalaya. Saya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang praktisi hukum merasa terpanggil untuk menyampaikan suatu informasi kepada teman-teman bahwa satu, seharusnya Ibu Rike itu sebelum masuk klarifikasi dulu, datang dulu ke Tasikmalaya, dihubungi dulu pihak korban, kemudian pihak APH dalam hal ini pihak kepolisian, pihak kejaksaan, agar supaya mendapat informasi yang sungguh sangat lengkap, jelas, utuh, tidak sebelah pihak. Hal ini dalam rangka mendapatkan informasi yang tingkat kebenaran itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, dampak daripada tidak datangnya ke Tasik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, utuh dari para pihak, termasuk dari pihak korban, dari pihak APH, pihak kejaksaan atau pengadilan, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik itu betul-betul informasi yang utuh, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Stigma yang beliau sampaikan yang menjadi bahan catatan saya sebagai seorang akademisi dan praktisi, satu, dia mengatakan bahwa kasus pengeroyokan di Tasikmalaya itu sama dengan kasus Pina Cirebon Jilid 2. Dia lupa bahwa dalam kasus Pina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 itu korban sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak korban. Sedangkan kasus di Tasikmalaya, korbannya masih ada, masih hidup, sehingga dia bisa mengenal siapa pelaku pengeroyokan yang dilakukan terhadapnya, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kedua, Bu Rike itu menganalisis mengenai putusan hakim. Secara hukum, hakim itu sifatnya independen dan putusannya itu tidak bisa dianalisis. Komisi yudisial saja di dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hakim bukan terhadap putusan, tetapi terhadap perilaku hakim. Itu komisi yudisial. Apalagi Ibu Rike menganalisis, mengkaji, bahkan catatan dan seterusnya. Ketiga, jadi bahan catatan saya adalah pihak kepolisian melakukan salah tangkap. Perlu diingat bahwa di dalam proses penyelidikan, di dalam kemudian naik menjadi penyidikan, ada proses dan prosedur di dalam penetapan tersangka dan penangkapan. Pihak kepolisian tidak mungkin mengambil tindakan itu tanpa didukung oleh dua alat bukti yang kuat. Sehingga ketika ada suatu statement yang menyatakan bahwa itu salah tangkap, itu bisa membingungkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya. Kemudian
dari suatu proses yang terjadi ini, ya, dampaknya apa? Dampaknya ada seolah-olah kinerja atau cara kerja aparat penegak hukum di Tasikmalaya itu tidak profesional, sehingga menimbulkan asumsi salah tangkap dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dijaga agar supaya proses penegakan hukum di Tasikmalaya jangan sampai terganggu gara-gara permasalahan ini. Kemudian ada statement yang menyatakan bahwa si pelaku tidak didampingi oleh pengacara. Sebenarnya si pelaku itu datang ke Peradi minta bantuan hukum. Oleh karena itu Peradi mengirimkan 2 orang, pengacara Pak Sofi sama Pak Windy, Pak Ismail. Ya, Pak Ismail. Sudah barang tentu proses penyidikan yang dilakukan di kepolisian itu didampingi oleh lawyer dari Peradi. Asumsi yang mengatakan bahwa tidak didampingi itu dampak daripada tidak dilakukannya konfirmasi dan tabayun, sehingga informasi ini tidak sampai kepada beliau. Selanjutnya, proses persidangan ya dilakukan tanpa menggunakan undang-undang perlindungan anak. Di dalam proses persidangan jelas, satu, kemarin itu kan pengadilannya tertutup. 2, hakim tidak menggunakan toga. Ketiga, masyarakat tidak masuk. Sehingga aturan-aturan ini sudah sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana itu di dalam undang-undang perlindungan anak, di dalam sistem peradilan anak. Ya. Kemudian disampaikan juga menyangkut 2 kali didakwa. Sebenarnya ketika di dalam proses sidang ya ada suatu salah kutip di dalam proses tempat kejadian perkara di Ciberem, dikutip oleh jaksa kejadian di SL Tobing, sehingga oleh tim pengacara dilakukan eksepsi. Ini kan putusan sela. Putusan sela itu adalah putusan awal, belum masuk kepada pokok materi perkara, sehingga hakim pada waktu itu memutuskan dibebaskan. Akan tetapi prosedur sudah benar dilakukan oleh jaksa. Artinya apa? Perbaiki itu dakwaan sesuai dengan kejadian sebenarnya, sampaikan lagi ke hakim, maka hakim memerintahkan untuk ditangkap kembali. Nah, informasi-informasi ini ya perlu disampaikan juga kepada masyarakat supaya clear dan clean. Proses-proses tersebut ya, apakah di dalam proses penyidikan di kepolisian sudah jelas itu didampingi oleh tim kuasa hukum. Kemudian proses salah tangkap yang dituduhkan, ada prosedur, ada proses yang dilakukan oleh kepolisian di dalam menetapkan suatu seseorang menjadi tersangka dan dilakukan suatu penangkapan, ada satu prosesnya. Jadi ente ujung-ujung. Nah, oleh karena itu ya, dampak daripada informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak utuh dan tidak jelas, dan tidak dilakukan suatu tabayun atau konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak, apakah kepada pihak korban bisa diwakili oleh pengacaranya, biar juga kepada aparat penegak hukum, bisa kepada pihak kepolisian atau kejaksaan. Nah, dengan demikian informasi yang diterima itu bisa lengkap, jelas, utuh, tidak menimbulkan suatu informasi kepada masyarakat ya yang salah sehingga menimbulkan suatu kegaduhan. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan kasus ini ya bisa cepat selesai, dan juga ada suatu mekanisme hukum apabila salah seorang ya terdakwa yang sudah diputus oleh hakim, apabila keberatan kan ada mekanisme mengajukan banding. Silakan hakim banding di pengadilan tinggi untuk melakukan suatu analisis apakah penerapan hukum, apakah proses hukum yang dilakukan di PN Tasikmalaya itu sudah benar atau tidak. Oleh karena itu ya,
Saya menyampaikan hal ini sebagai tanggung jawab moral saya sebagai seorang akademisi hukum dan sebagai seorang praktisi hukum. Ketika melihat sesuatu yang kurang pas, tanggung jawab moral adalah saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang benar agar supaya informasi yang disampaikan kepada publik itu informasi yang lengkap, jelas, utuh, dan tidak menimbulkan suatu kontroversi. Ya. Itulah stigma yang perlu kami sampaikan agar supaya mudah-mudahan ya para pihak dalam hal ini aparat penegak hukum bisa kepolisian, kejaksaan atau pengadilan bekerja on the track. Ya. Jangan terganggu oleh isu-isu, oleh hal-hal yang sifatnya informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas. Ya, terima kasih. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.